Shanti. Kenapa? Kamu pasti kaget lihat aku datang kan? Ada apa kamu datang ke sini? Aku cuma mau kasih tahu sama kamu, Aisyah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena kamu tahu apa? Ternyata suami kamu itu tidak setia. Mas Yoga. Ternyata sekarang Syasha hamil anaknya Mas Yoga. Itu artinya Pelangi gak akan menjadi anak kesayangan Yoga lagi. Apa? Kalau anaknya Syasha lahir, dan kalau anaknya laki-laki, dia akan jadi mahkota di rumah itu. Dan Pelangi gak akan sama sekali diperhatikan oleh Yoga. Ashanti, kamu salah. Justru aku bahagia mendengar Syasha hamil anaknya Mas Yoga. Aku sangat bahagia. Dan aku juga yakin, aku sangat yakin kalau Mas Yoga bisa bersikap adil. Dasar orang sesuci. Kok dia masih aja sih bisa setenang ini? Oke, kalau itu menurut kamu. Kalau sampai semuanya kejadian, kamu gak bisa ketemu Pelangi. Jangankan untuk ketemu Pelangi. Untuk melindunginya aja kamu gak bisa. Karena kamu akan membusuk di penjara ini. Ya Allah. Kenapa rasanya hatiku sakit sekali mendengar perkataan Ashanti tadi. Berikanlah hamba kekuatan, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk hamba-Mu ini. Rehan, itu siapa? Rehan, jawab aku, itu siapa? Pelangi. Jawab aku, Rehan, itu bukan lagi kan? Gak mungkin kan? Rehan, bilang sama aku itu bukan lagi. Tabahlah. Jawab aku, Rehan! Rehan, jawab aku! Tabahlah. Ya Allah. Syukurlah itu hanya mimpi. Pelangi, maafin Mama, nak. Maafin Mama karena Mama gak bisa selalu di samping kamu. Maafin Mama karena Mama belum bisa jadi ibu yang baik buat kamu. Ya Allah, lindungilah anak hamba. Sebaiknya aku sholat dan berdoa. Ya Allah, lindungilah selalu anakku, ya Allah. Jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Semoga mimpi itu pertanda panjang umurnya untuk Pelangi. Berikanlah kesehatan untuk Pelangi, ya Allah. Semoga dia tumbuh menjadi anak soleha.
anak yang takut denganmu ya Allah. Hamba juga memohon kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran untuk masalah hamba, agar hamba bisa terbebas dari sini ya Allah. Dan bisa bertemu dan berkumpul lagi dengan anak hamba. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Astaga, berisik banget sih. Aduh. Heh, bisa diam gak sih? Nangis kenceng banget, ganggu orang, bising. Ih, suaranya melengking lagi. Ibunya mana? Ibu kamu tuh mana? Bener-bener ya si Aisyah ya. Bukannya ngediemin anak, jaga anak, malah pergi lagi. Bisa diem apa enggak? Hah? Diem? Mau diem enggak? Mau diem apa enggak? Sumpel nih, mau disumpel ya? Sumpel aja ya. Makin digedein lagi suaranya. Ya. Mah, lo ngapain? Lo ngapain tuh, Mah? Mama mau betulin posisi tidurnya Pelangi, ketinggian itu kan nggak baik. Tuh kan, Mama ambil bantalnya, tidurnya pules jadinya gitu. Kira Mama mau ngapain? Emang Mama mau ngapain? Tahu mau ngapain? Kamu tuh curiga aja, Pelangi kan cucu Mama, anak kamu. Pasti mikirnya udah gagak deh. Tapi tunggu, kamu ngapain di sini? Bukannya kamu harus nemenin Sasa? Aku... Yoga dengar ya, Mama kasih tahu. Sasa itu sedang hamil. Perempuan kalau hamil itu sensitif banget, perasaan banget, kepikiran. Memang sih masalah kecil, tapi karena lagi hamil jadi besar. Pikiran tuh jauh banget. Mama minta tolong sama kamu untuk kesehatan bayinya Sasa. Kamu tuh harus nemenin ekstra untuk Sasa, oke? Lihat nih Yoga, si Aisyah. Kamu dari mana sih? Hah? Nih anak kamu tuh nangis terus. Lihat, gara-gara kamu, Yoga jadi gak nemenin Sasa. Emang kamu dari mana sih? Mas, benarkah itu? Tenang aja, Mas. Pelangi kan ada aku. Ya nggak apa-apa kok. Kamu sama Sasha aja. Dia kan pasti lebih butuh kamu. Ya udah, aku balik kamar ya. Ya. Hebat ya. Mukanya ternyata ada dua. Pinter banget acting. Siapa juga sih yang peduli sama kamu? Aku tuh gak akan peduli lagi sama kamu. Dan sebentar lagi, ayah kamu juga gak akan peduliin kamu. Bu Aisyah, Ada apa, Pak? Hari ini Anda dibebaskan. Silakan. Saya bebas hari ini. Iya betul. Makasih ya, Pak. Iya sama-sama. Pak Rehan, ini Bu Aisyah. Aisyah, Rehan, tolong jelasin sama aku kenapa aku dibebasin. Ada apa sama Pelangi? Dia baik-baik aja kan? Tenang Aisyah, tenang. Ini gak ada hubungannya dengan Pelangi. Lagi pula kenapa kamu jadi panik begitu? Gak apa-apa. Emang kenapa? Semalam aku mimpi, Rehan. Aku mimpi kamu bawa jasadnya Pelangi sama aku. Ya Allah, itu gak akan terjadi kan? Anak aku baik-baik aja kan, Rehan? Aisyah, itu cuma mimpi. Kamu gak perlu panik seperti ini. Dia gak apa-apa. Udah jangan nangis. Gak perlu nangis. Oke? Gak usah. Tapi kenapa, Rehan? Bukannya cucunya kakek Jono menuntut aku? Itu karena gak ada bukti kamu pelakunya. Jadi mau gimana lagi? Lagi pula kakek Jono gak nuntut kamu. Dan karena alasan itulah
Kamu sekarang dibebaskan. Kamu bebas. Percaya deh. Kita pergi ya. Mari. Pak, saya benar-benar berterima kasih sama Bapak. Karena Bapak udah membebaskan saya. Saya memang yakin kamu memang tidak bersalah, Aisyah. Justru saya yang harus minta maaf sama kamu. Gara-gara tuntutan cucu saya, kamu jadi masuk penjara. Untung ada anak Raihan. Bisa membuktikan bahwa kamu adalah perempuan baik. Jangankan meracunin saya. Berbuat jahat aja dia tidak mampu. Saya juga berada di rumah sakit ini karena kamu, Aisyah. Alhamdulillah, Pak. Sekarang semuanya terselesaikan. Iya Aisyah, Allah itu maha adil. Orang yang tidak bersalah seperti kamu memang nggak pantas ada di penjara. Jadi kamu bebas sekarang, ya kan? Jadi Aisyah udah dibebasin? Iya, ini makasih ya infonya. Gimana bisa sih Aisyah bisa bebas gitu aja? Aku yakin banget. Aku yakin ini semua pasti Raihan yang bebasin. Jadi gagal kan rencana aku buat bikin Aisyah busuk di penjara. Gimana sih? Alhamdulillah ya Allah Aisyah, Ibu seneng banget. Akhirnya kamu bisa bebas juga. Ibu lega sekali. Alhamdulillah ini semua berkat pertolongan Allah. Allah udah membukakan pintu kebenarannya. Iya. Allah itu selalu melindungi kita dari orang-orang yang berusaha menjolimi kita. Siapa sih? Kok ketok gitu banget ya? Yaudah kita lihat yuk. Asanti? Oh, jadi kamu udah benar-benar bebas, Aisyah? Iya, Shanti. Alhamdulillah Allah nggak pernah tidur. Dia nggak terlambat untuk menolong umatnya. Tolong, hapuskan dendam kamu sama aku. Itu semua hanya salah paham, Ashanti. Dan aku mohon sama kamu hentikan perbuatan kamu itu. Kamu mencelakai orang yang tidak bersalah. Kamu tuh nggak usah so nasehatin aku. Ini semua nggak salah paham. Kamu jahat. Kamu udah ngerebut semuanya dari aku. Aku benci sama kamu, Aisyah. Aku benci! Dan satu lagi, kamu ingat ya, aku nggak akan stop bikin kamu menderita. Bahkan sampai mati pun, aku akan terus bikin kamu menderita, Aisyah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, segitu bencinya Santi sama kamu. Ini semua gara-gara Ibu. Bu, ini semua bukan salah Ibu. Allah udah mengatur semuanya. Dan aku yakin, Allah pasti merubah sikapnya Asanti seperti itu. Kamu yang sabar ya, Nak. Ashanti. Ashanti, aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa kejahatan yang kamu lakukan, khususnya pada Aisyah, nggak ada gunanya. Karena kebaikan pasti akan menang pada akhirnya. Kita lihat aja nanti. Aku yang pasti akan menang. Karena aku adalah yang tersakiti. Dedek, bobo ya? Pelangi harus secepatnya disingkirkan. Karena pelangi akan menjadi penghalang kasih sayang Yoga kepada anaknya Sasa.
Mina, Dalam Nyonya, sini. Mina lagi boboin Nyonya. Memangnya kenapa? Kalau dikasih ke saya, sini. Awas lepas. Takut bangun Nyonya. Nggak bakalan bangun. Saya mau ngajak jalan-jalan. Kan kamu sendiri yang bilang kalau Pelangi ini cucu saya. Emang nggak boleh saya ngajak jalan-jalan? Ya iya sih, tapi baru mau tidurin. Nyonya gimana sih? Pelangi kan tidurnya aja belum pules. Kok udah diambil? Aduh, pikiran saya nggak enak. Jangan-jangan kenapa-kenapa Pelangi? Kan nggak biasanya Nyonya tuh begini. Dari dulu Nyonya tuh nggak suka sama Pelangi. Ma, tunggu, Ma. Mama, tunggu. Pelangi mau dibawa kemana, Ma? Yosi, anak ini akan menjadi penghalangnya Sasa. Kan Sasa sekarang sedang mengandung. Mama mau buang ini anak. Ya ampun, Ma. Mama tuh kenapa sih selalu aja ngelakuin hal jahat? Mama nggak takut azab apa? Udahlah Yosi, berkali-kali Mama bilang. Mama ini hidupnya dari dulu banyak banget beramal. Jadi nggak mungkin Mama kena azab. Ya tapi, Ma. Nggak usah tapi-tapi, kamu mau ikut nggak? Ma. Cepetan. Bawel banget sih. Yosi, lihat gudangnya. Kayaknya udah lama kosong. Jadi nggak mungkin ada orang datang ke sini. Kalau kita taruh Pelangi di sini, nggak mungkin ada yang tahu. Ya nggak? Dengan begitu, kita bakalan terlepas dan terbebas dari Pelangi. Ma, please dengerin omongan aku ya, Ma. Mendingan sekarang kita urungin niat ini, terus kita pulang ke rumah. Karena apa? Karena aku nggak mau kena azab, Ma. Aku takut, Mama emang nggak takut apa sama azab? Aduh, apa sih kamu? Azab-azab mulu. Udah deh, nggak ada yang lain apa? Sebel Mama dengernya azab-azab. Mama tuh nggak mungkin kena azab. Kamu tahu kan? Lihat, Mama sampai sekarang sehat, aman kok, masih hidup. Azab-azab aja. Udah deh, diam aja. Yosi, lagian kalau Pelangi hilang dari rumah, siapa yang disalahin? Kita? Enggak, tentu Aisyah. Karena Aisyah nggak pernah ada di rumah, dia nggak mau jagain Pelangi. Bener nggak? Yoga pasti bakalan benci banget sama Aisyah. Karena Aisyah nggak bisa ngurusin Pelangi dengan baik. Nah kan, baru dia setuju sama Mama. Bener kan? Mama dengar sendiri kan, dia nangis, Ma. Dia nangis kenceng banget, Ma. Itu tandanya dia nggak suka di sini. Udah deh, Ma. Ya, kasihan dong sama Pelangi, Ma. Kita pulang aja ya, Ma. Kita bawa pulang lagi aja ya, Ma ya. Udah lah Yosi, biarin aja. Nanti juga diem tuh anak. Oke, bye-bye Pelangi. Aduh. Ma, gempa, Ma. Kita harus keluar dari sini, Ma. Aduh, kenapa nih? Kok bisa gempa begini ya? Aduh, Yosi, Mama takut nih. Cepet keluar sebelum roboh. Biar aja Pelangi kena robohan tuh. Semua dari atas. Ayo cepet. Mama! Ma bangun dong, Ma. Mama nggak sadar lagi. Gimana dong nih? Ma, mending kita pergi dari sini sekarang ya, Ma ya. Gimana dong? Nggak ada orang lagi. Aku bawa ke mobil aja deh. Pelangi? Gimana sama Pelangi? Ini kalau aku tinggalin Pelangi di sini, aku yang kena azab lagi. Gimana ya? Taruh Mama dulu, baru ambil Pelangi. Ya, nggak ada orang yang lewat apa? Maaf ya, Ma. Aku nggak kuat kalau ngangkat Mama. Aduh. Pelangi? Cup. Jangan nangis ya, Pelangi. Kamu udah sama aku, kita pulang ya.
Jadi gimana sekarang? Apa kamu udah nyelidikin tentang kejadian kebakaran? Sudah, Pak. Sebenarnya CCTV di tempat kejadian juga ikut terbakar. Jadi tidak ada rekaman saat kejadian. Tapi setelah saya lacak, ada gambar yang masih terekam di server sesaat sebelum kejadian. Dan saya menemukan ada sosok yang mencurigakan. Dan sepertinya orang itu yang meledakkan proyek itu, Pak. Sekarang apa yang bisa aku lihat? Apa ada foto atau gambar? Ini, Pak. Gambarnya tidak jelas begini. Sebentar. Rehan, ini nih. Aku ada informasi tentang proyek yoga. Kenapa? Kok kamu stres begitu? Ini ada masalah dengan komputerku, entah kenapa. Oh, ini. Coba, biar aku yang ngatur, oke? Iya, ya, silakan. Sudah. Gampang aman. Nanti clean up dong. Mungkin ada banyak virus di sini. Oh, iya. Tatonya Hendra. Hendra, Pak. Dah, Indah, lo kok pingsan tuh ya? Hah? Dah? Indah? Indah? Ma, Mama kok bisa sampai kayak gini sih, Ma? Ma bangun, Ma. Dah? Mama kenapa? Udah nggak tahu. Tadi tuh dia pergi sama Yosi sama Pelangi, pulang-pulang udah pingsan. Yosi, kamu bilang sama Yoga kenapa sampai begini? Ada apa? Hah? Kenapa mamamu? Jadi ceritanya itu iya, jadi gini loh Bude, tadi tuh aku sama Mama ngajak Pelangi jalan-jalan, terus tiba-tiba Mama jatuh. Ya mungkin kepalanya kebentur, makanya bisa jadi kayak gini gitu. Kita telepon dokter ya, biar langsung kesini. Aduh. Mah? Mama? Mama. Yoga, Mama di mana nih? Nyalain lampunya dong. Kok gelap-gelapan sih pada ngumpul di kamar Mama? Gelap? Tapi ini lampunya nyala, Mah. Hah? Masa sih? Ma, Masa? Yang bener? Ma kita tuh rame-rame di sini, Ma. Jangan bercanda deh. Mama nggak bisa ngelihat nih. Ma, kita ke rumah sakit sekarang ya. Kita cek ya. Aduh, enggak deh. Periksa. Mama takut banget. Udah. Ma, itu cuma periksa sebentar. Habis itu nanti dikasih obat, langsung lagi sembuh ya. Ini sementara doang kok. Bener nih langsung sembuh. Iya. Ya. Oke, hati-hati ya, Mam. Sini. Sini. Kenapa nggak bisa ngeliat? Coba. Nggak tahu. Biar nanti diperiksa ya. Emang enak? Sekarang kamu nggak bisa lihat kan? Pasti tadi dia berusaha buat jahatin Pelangi. Makanya sekarang dia kena batunya lagi. Hati-hati ya, Ma. Ya ampun, Mas. Bunda Aisyah. kenapa? Ini tadi Yosi bilang sempet jatuh terus pingsan dan bangun-bangun udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Makanya aku mau bawa Mama ke rumah sakit. Ya, aku jalan dulu ya. Ya ampun, aku ikut prihatin ya. Semoga Mama bisa lihat lagi. Alah, udah. Nggak usah sok belas kasihan begitu, nggak perlu saya tuh. Udah lama marah-marah mulu sih. Ini Aisyah kan lagi perhatian sama Mama. Enggak. Males. Mama males. Yuk. Yaudah, jalan dulu ya. Hati-hati ya. Ya ampun. Ma, nggak apa-apa, Ma. Ma, hati-hati dong, Ma. Yoga, ini nih perempuan ini nih. Gara-gara dia nih Mama jadi jatuh. Dia sengaja nih mau ngejatuhin Mama, nyengkat kaki Mama. Ma, apa-apaan sih, Ma? Kok marah-marah sama Aisyah mulu? Yoga, kamu nggak percaya banget sih sama Mama? Mama harus kasih
pelajaran nih sama dia nih. Udah Mas, biar aku bantuin ya. Enggak usah. Enggak perlu. Ma, ayo dong. Kasihan dia kena azab. Lihat tuh, Yoga. Lihat nih. Dia udah ngajak mama nih. Ini perempuan kurang ajar banget sama mama. Apa sih, Ma? Enggak ada yang ngejek Mama. Enggak. Mama harus kasih Aisyah dari tadi pelajaran. diam aja. Udah. Harus kasih pelajaran nih dia nih. Udah kita ke rumah sakit, ya. Kamu kenapa sih mesti ngebelain dia? Heran deh. Dia, Mama aja. Makanya jadi orang tuh jangan jahat. Kena azab kan? Ada kado. Ya ampun, lucu banget. Ini pasti kado dari Yoga. Dia semakin perhatian sama aku karena dia percaya kalau anak ini adalah anak dia. Oh, ada kartu ucapannya lagi. Oh, romantis banget sih untuk ibu dari anak aku. Yoga. Lucu banget. Kerjaannya Hendra. Aku malah ajar. Pokoknya nggak boleh ada yang tahu soal ini. Kalau tahu bisa gawat. Aku harus buang ini. Bentar. Kalau aku buang di sini, nanti kalau ketahuan sama Mina atau sama Yoga gimana? Sekarang aku tinggal telepon Hendra. Oh, rupanya kamu sudah dapat hadiah dari aku. Gimana? Kamu suka kan? Hendra, maksud kamu tuh apa sih? Hah? Kamu mau Yoga tahu kalau anak yang ada di kandungan aku tuh bukan anaknya Yoga? Iya. Loh, emang nggak boleh aku kasih hadiah ke kamu? Nggak lucu, Hendra. Aku tuh udah capek main-main sama kamu. Awas kalau sampai kamu ngelakuin hal kayak gini lagi. Siapa yang mau main-main juga, asal kamu tahu ya Sasha, aku tuh sibuk banget. Dan asal kamu tahu, aku lagi butuh duit. Jadi hari ini juga kamu transferin 50 juta, paham? Aku kan udah pernah bilang, Dra, aku tuh nggak punya uang. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh punya senjata baru buat ambil uang dari Yoga. Anak kita sayang. Jadi aku gak mau tahu ya. Pokoknya udah ada uang di akun aku hari ini. Oke. Aku akan coba dapetin uang untuk kamu. Tapi jangan ngelakuin hal kayak gini lagi. Awas ya. Enggak sayang, kamu tenang aja. Asik, aku udah punya ladang uang baru. Rehan, kan aja ketemuan. Ngapain nih? Rehan, kenapa kamu panggil aku di sini? Ada urusan yang penting. Hendra, kamu kan yang melakukan pembakaran. Kamu kan pelakunya. Rehan, kamu gimana sih? Fitnah aja orangnya. Aku udah punya buktinya. Lihat ini. Lihat. Mau bilang apa kamu? Mau mungkir kamu? Rehan, dengar dulu Rehan. Emang aku ada di situ, tapi bukan untuk meledak atau apapun. Ada orang yang aku curiga. Ya, aku ikutin dia. Tapi dia tuh terlalu pintar sampai aku kehilangan jejaknya. Itu sebenarnya. Alasan ini aku nggak percaya. Ingat kan, rencana apa dan cara apa yang akan aku pakai? Bukan cara ini. Yang kamu pakai ini nggak benar. Ini cara kotor. Aku nggak bisa mengikuti caramu ini. Dan ini bisa aku bongkar. Kamu ngerti? Rehan, kamu tuh terlalu naif. Terserah kamu bilang apa.
Yang jelas aku nggak mau kamu melakukan ini lagi. Kalau kamu melakukan ini lagi, terpaksa aku membongkar semua yang kamu lakukan. Aku nggak peduli apa-apa lagi. Ingat, aku punya bukti. Iya Rehan, kamu tenang aja. Selanjutnya aku ikutin cara kamu. Aku nggak bisa percaya sama Hendra. Dia orang yang cukup berbahaya. Bisa saja nanti dia bertindak sendiri lagi dan mencelakakan aku. Tapi lebih baik aku biarkan dulu situasi ini sambil memikirkan langkah selanjutnya. Iya. Mas sini. Oke, ini duduk. Ada kursi di belakang. Oke, duduk ya. Oke, mau tunggu sini sebentar ya. Aku daftar dokter mata dulu buat Mama, ya. Tapi jangan lama-lama loh. Iya, ya enggak kok. Sebentar ya, tunggu ya. Ibu kenapa? Ibu nggak bisa lihat? Iya, gak tahu kenapa mendadak tadi waktu jatuh. Penglihatan saya gelap banget. Makanya mau cek ke dokternya ada apa. Aduh, serem banget ya. Oh, jangan-jangan ibu tuh pernah salah sama orang. Atau ibu diajab sama orang. Mbak, tolong ya. Mulut tuh dijaga. Kenal aja baru. Enak aja main bilang saya tuh kena azab. Asal Mbak tahu ya. Hidup saya tuh penuh dengan amal. Gak mungkin saya tuh kena azab. Jaga tuh mulut sembarangan banget. Aduh. Ya Allah. Astaga. Ibu. Ibu. Suaranya sepertinya saya kenal. Aisyah? Hari ini benar-benar sial. Tadi jatuh, gak bisa ngeliat. Sekarang jatuh lagi. Mbak? Mbak? Kok pindah? Yoga, kita pulang aja yuk. Perasaan Mama gak enak, Mama mau pulang aja. Ma, jangan pulang dong. Ini aku udah daftarin lo ke dokter. Ayolah sekarang, ayo. Tolong Yoga, kali ini kamu turutin Mama. Mama gak perlu periksa, bener deh. Nanti Gak juga mau, sembuh. Mbak. Sekali ini Gak aja mau. mau dengerin. Ya, Gak, Mama mau sekali, pulang. habis periksa kita pulang. Habis periksa sebentar aja, besok kita pulang, oke? Ayo dong, ayo dong. Sebentar aja, kita periksa aja biar tahu apa masalahnya ya, oke? Ayolah, ayo. Hati-hati. Ibunya Yoga buta. Iya, Rehan. Tadi aku lihat dia mau diperiksa di rumah sakit ini. Kasian ya, Bu Indah. Mau bagaimana lagi sekarang? Mungkin itu adalah karma yang harus dia terima. Balasan setimpal atas apa perbuatannya. Untuk apa kamu kasihan padanya? Kasian Bu Indah. Dia pasti menderita sekali. Aku bisa merasakan apa yang dia rasakan. Semoga Allah memberikan apa yang seharusnya tidak terjadi oleh Bu Indah. Semoga Bu Indah diberi kesembuhan. Aisyah benar-benar tulus. Bahkan pada orang yang sudah jahat sama dia sekalipun. Dia masih mau mendoakan orang itu.
Tidak ada dendam sedikit pun di hatinya. Inilah yang membuat aku semakin jatuh hati pada Aisyah. Bu Indah, sebaiknya Ibu diperiksa secara keseluruhan. Jadi kita bisa tahu kondisi Ibu dan penyebabnya sekarang ini. Dokter, apa tidak sebaiknya tuh pakai pengobatan yang biasa aja dokter? Ya pakai obat tetes atau obat diminum, ya begitu deh, pasti bisa sembuh. Udah lama aja sok tahu. Ini dokter juga pasti kan lebih tahu dari mama. Dia pasti tahu apa yang terbaik buat mama. Ya kan dok? Benar sekali. Jangan sampai kita salah dalam pengobatan. Nanti malah percuma. Ya, silakan. Iya mah. Ya, udah nyampe sini. Nggak bisa juga mama nolak. Ya iyalah, Sebentar, sebentar. Susah lagi nih. Udah, hati-hati. Hati ya. Kenapa jadi begini? Ya apa nih kok kayak begini dok? Saya kurang tahu, Bu. Alat ini bagus kok. Gimana kok meledak gitu sih? Mah mau nggak apa-apa mah? Hah? Yoga. Mama bisa ngeliat. Mama bisa ngeliat lagi. Hah? Mama bisa ngeliat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah. Serius mah? Ya Allah. Terima kasih ya Allah, Ma. Saya bisa lihat lagi. Amin ya Rabbil Alamin. Bisa sih? Aduh, untung aja. Untung aja Mama nggak kena alat itu. Dokter, kalau tadi saya pakai dites sama alat itu bisa buta. Gimana sih? Katanya rumah sakit keren. Kok begini? Alat ini bagus kok, Bu. Sudah dicek. Tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Mungkin ada korsleting atau ada apa gitu. Canggih apa dokter? Dokter lihat sendiri kan alatnya meledak. Kalau sampai tadi mata saya kena alat itu buta beneran. Yoga, udah lihat kan Mama bisa sembuh? Mama yakin banget ini pasti guna-guna yang dikirimkan ke Mama oleh Wulan dan Aisyah. Udah lah mau jangan ngaco deh ngomongnya. Yaudah yuk. Udah. Dokter makasih ya. Males banget nih tempat. Apaan? Mendingan cari rumah sakit lain lah. Buat apa di sini? Nah, Hai Yoga, Bu Indah. Kenapa kamu? Kamu sakit? kebetulan nih ya, Rehan, saya kasih tahu. Katanya ini rumah sakit canggih, alatnya juga canggih. Kamu mau tahu? Saya tuh hampir aja ketusuk sama alat gara-gara tiba-tiba lampu mati. Masa rumah sakit gak ada genset sih? Aku tidak... dokter, ada apa? Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Kami mohon maaf. Setelah Ibu Indah keluar, semua berjalan dengan normal. Setelah diperiksa, semua baik-baik aja. Iya betul Pak, semuanya normal. Tapi nggak tahu kenapa malah nolak meriksa ibu ini. Apa-apaan ngomongnya? Maksudnya apa? Ini kurang ajar banget. Ini kurang ajar, nggak sopan ngomongnya. Udah, ayo. Udah nggak usah banyak tanya, ayo cepet. Yoga, sebenarnya aku hormat sama kamu. Seandainya saja nggak ada masalah di antara kita di masa lalu. Kamu orang yang sangat baik dan profesional. Kalau nggak ada masalah, aku pasti akan dengan senang hati punya sahabat, bahkan saudara sepertimu. Tapi sayangnya, kenapa ibumu adalah perempuan itu? Wanita yang sudah membuat ibuku dan aku menderita. Jadi dokter belum melakukan tindakan apapun, terus Mama sembuh dengan sendirinya gitu? Iya, Mama kan udah bilang kalau Mama tuh nggak perlu diperiksa. Ini nih, Yoga sama dokter di sana ngotot banget kepengen supaya Mama tuh diperiksa. Aisyah, hey, kamu lihat guna-guna kamu tuh nggak berhasil.
Berhubung semuanya udah komplit, udah pada kumpul. Sengaja nih Mama ngumpulin semuanya karena mau ada yang Mama kasih tahu. Terutama buat kamu Yoga. Kamu kan ada janji sama Mama, ingat nggak? Janji yang mana ya? Yoga, kamu kan pernah bilang kalau kamu punya anak dari Sasa, maka kamu akan menjalankan janji kamu memberikan harta warisan keluarga kita ke anaknya Sasa. Ingat itu? Nah sekarang Sasa sedang mengandung anak kamu. Kamu nggak boleh loh lupa sama janji kamu, ya? Iya, aku ingat. Dan aku akan tepatin janji itu. Tapi nggak sekarang. Maksud kamu? Ya nggak sekarang dong. Kan anaknya belum lahir. Nanti anaknya lahir, baru aku bagi. Baru aku tepatin janji. Kamu ya, kamu itu benar-benar ngeribetin. Dulu aku berkorban buat keselamatan kamu. Bahkan aku mati-matian berjuangin hak kamu. Tapi apa? Apa balasan ibu kamu dan Rehan? Dia malah nusuk aku dari belakang. Tapi hari ini, aku puas banget. Aku sangat puas Pelangi. Karena aku mendengar langsung dari papa kamu bahwa dia akan membagi hartanya untuk anaknya Sasha dan Sasha. Itu artinya kamu gak akan lagi menjadi pewaris tunggal di rumah ini. Kasihan. Dan itu artinya Bu Indah dan yang lainnya akan punya kesempatan menyingkirkan kamu. Mereka pasti akan segera berusaha menyingkirkan kamu. Karena sebentar lagi sudah akan ada anaknya Sasha. Ini ada masalah apa lagi sih di lapangan? Hah? Kemarin ada masalah di lapangan sama Rehan. Sekarang ada masalah lagi. Ini gimana sih kerjanya? Iya Pak, maaf. Terjadi kelalaian di lapangan. Kita dianggap lalai dalam penyediaan alat keselamatan kerja, Pak. Atau ini ada campur tangan Rehan. Campur tangan Rehan gimana? Yoga, kamu mikir, habis kebakaran kemarin, dia minta apa? Investasi modal di perusahaan kamu. Bahkan, dia dapat untungan yang lebih gede. Apalagi dia udah memiliki saham-saham keseluruhan. Apakah itu tidak mencurigakan? Aku juga bingung nih, soalnya Hendra bilang dia curiga semua ini tuh ada keterlibatannya Rehan juga. Tapi apa iya? Mas, kalau kamu bolehin aku bisa cari tahu soal itu. Kamu? Gimana? Gini Mas, ibu aku kan kerja di rumahnya Bu Dewi. Bu Dewi itu ibunya Rehan. Itu salah satu caranya Mas. Udah gagal menekan Aisyah dengan cara kasar. Dan sekarang, aku harus ganti strategi. Aku harus memakai cara lain. Aku punya ide bagus. Ray. Tanti mau apa kamu? Kenapa kamu video call aku begini? Ray, aku capek, Ray. Aku capek. Aku capek sama semua kebencian ini. Aku tuh udah gak ada artinya lagi. Ashanti, kamu sedang ngomong apa sekarang? Aku banyak pekerjaan dan nggak punya waktu untuk dengerin kamu yang begini. Jangan macam-macam. Aku capek, Ran. Aku capek. Gak ada yang sayang sama aku. Semua orang buang aku. Gak ada yang sayang sama aku. Bahkan aku jadi orang jahat pun aku gagal. Balas dendam pun aku gagal.
Aku mendingan mati aja. Jangan Asanti, tenang dulu. Jangan melakukan perbuatan yang nekat. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jangan nekat. Ini bukan apa-apa, oke? Ray, aku yakin kalau aku nggak ada di dunia ini, semua orang bahagia, Ray. Mendingan aku mati aja. Jangan Asanti, kamu diam saja di sana. Aku akan ke sana menemui kamu ya. Kamu diam di situ ya. Aku ke sana sekarang. Jangan, Asanti! Jangan! Jangan! Kenapa ini kamu lakukan? Kenapa kamu lakukan? Rehan, aku udah nggak ada artinya lagi, Rehan. Aku udah nggak ada artinya buat siapa-siapa, jadi ngapain aku hidup? Hentikan. Hentikan. Kenapa kamu lakukan? Bukan begini caranya. Kamu harusnya bertobat, bukannya malah melakukan hal konyol seperti itu. Benarnya masih banyak orang yang sangat sayang padamu, Ashanti. Termasuk aku. Rehan, aku mau tobat. Tapi kalau aku tobat, apa Aisyah dan Ibu akan percaya sama tobat aku? Ashanti, aku tahu benar mereka. Aku tahu keluargamu. Mereka pasti akan mengerti kalau kau bicara. Kalau kau mengakui perbuatan salah yang sudah kamu lakukan dan mengakui kamu bertobat, mereka pasti menerima. Jangan khawatir. Cobalah. Rehan, makasih ya. Kamu udah peduli sama aku. Kamu satu-satunya orang yang peduli sama aku. Kalau enggak, aku udah mati konyol tadi. Kamu pikir aku betul-betul akan tobat? Kamu bodoh. Ini semua aku lakukan demi kelancaran rencanaku. Supaya aku leluasa mata-matain kamu. Udahlah. Was, tak buatkan jamu buat kamu. Semua harus kamu habiskan, ya. Ayo. Aduh, Bude ini apaan sih? Baunya nggak ada yang enak, aku nggak mau. Nggak. Nggak bisa. Pokoknya ini kamu harus minum. Lihat, yang ini supaya kulit anakmu bersih. Yang ini untuk rambutnya supaya tebel. Yang ini supaya sehat. Kamu mau anakmu burikan? Mau? Hah? Ayo. Aduh, Bude tuh ada aja sih, nggak. Tak bilang minum. Bude, Sasha itu kan udah minum susu hamil. Buat apa Sasha disuruh minum kayak gini lagi? Udah buat Bude aja. Hah? Lu orang aku nggak hamil, kamu minum? Nggak, udah buat Bude aja. Sasha. Cak gendeng. Dikandani kok angel. Sopo sing minum iki? Sasha. Dia harus minum. Lihat aja, tak kejar kowe. Tidak bisa kayak gini. Sasha! Ma, si Bude tuh apa-apaan sih? Aku kan udah hamil, Ma. Kenapa aku masih cikokin jamu terus sih? Rasanya tuh nggak enak, tau nggak? Baunya bikin enak. Sayang, denger ya. Kamu tuh jangan banyak ngebantah. Kamu tuh pura-pura aja nurut sama Bude. Biar Bude bisa semakin sayang sama kamu. Terus kalau ada apa-apa, Bude itu tetap belain kamu. Mama sih enak tinggal ngomong aja. Yang ngerasain siapa? Aku kan. Rasanya tuh nggak enak, Ma. Enak, pahit. Ma, caranya gimana sih supaya kita bisa tetap dapat hartanya Yoga tanpa aku kesiksa kayak gini, Ma? Kalau kita nungguin sampai bayinya lahir, kan masih lama. Mama udah punya rencana. Jadi semuanya nanti Mama yang atur. Ya, kamu tenang aja. Aduh, Ma, sakit banget, Ma. Perut aku udah gak kuat lagi, Ma. Aduh, sakit, Ma. Sabar ya sayang. Mama tahu ini pasti sakit, ya. Kenapa? Hah? Sasha kenapa? Ini Yoga, Sasha kesakitan dari tadi. Kamu kan tahu kalau kandungannya Sasha itu lemah banget. Jadi dia butuh vitamin sama berobat rutin sama treatment.
Jadi Nak Yoga bisa kan kasih semua biaya itu untuk vitamin dan berobat rutin? Kasihan Sasha. Apa Nak Yoga tega? Dia kan istrinya Nak Yoga, dia juga lagi hamil anaknya Nak Yoga. Atau gini aja supaya Nak Yoga nggak repot, transfer aja uangnya ke rekening Mama nggak apa-apa. Nanti biar Mama yang anterin Sasha ke dokter. Ya? Apa sih? Hah? Jeng Mira? Sasa? Hah? Kenapa nggak ke dokter? Habis uangnya. Yoga, kamu tuh ya jangan pelit deh. Udah, gak usah hitung-hitungan. Kok dibedain sih antara Aisyah dan Sasa? Udah cepat, kamu transfer ya. Iya ya, aku transfer sekarang ya. Yuk. Aisyah, loh kamu mau keluar? Iya mas, ibu ngajakin makan bareng. Dia masakin buat aku. Aku ikut ya. Soalnya kan hubungan aku sama ibu kurang baik. Aku mau memperbaiki semuanya. Ya mana bisa lah Yoga ikut. Kalau kamu ikut bisa ketahuan. Kalau aku sebenarnya sama Aisyah tuh kembar. Mas, aku tuh bukannya nggak mau ajak kamu. Tapi kali ini biarin aku pergi sendiri ya. Aku takut ibu nanti kepancing emosinya. Gini aja deh, nanti kalau keadaannya udah membaik, aku ajak kamu, ya? Yaudah, kamu hati-hati ya. Iya, aku pamit ya. Assalamualaikum. Salam. Bye sayang. Memangnya mau ada siapa sih Rehan? Kok sampai nyiapin makan malam spesial segala? Pokoknya malam ini akan ada tamu istimewa yang akan makan malam bersama kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelangi, ya Allah, Pelangi. Nah, ini dia tamu istimewanya. Aku sengaja mengajak dia untuk makan malam di sini. Kalian pasti terkejut dengan kehadiran Ashanti dan Pelangi. Tapi dia kesini tentu ada alasannya. Dia ini sudah memutuskan untuk bertobat dan kembali pada kalian keluarganya. Maafin aku ya. Bu, Syah, aku benar-benar menyesali perbuatan aku selama ini. Aku benar-benar minta maaf sama kalian. Aku tahu perbuatan aku salah. Nggak seharusnya aku bersikap seperti itu. Maafin aku ya. Tadi siang dia berniat untuk lompat dari jembatan. Bu, maafin aku ya. Karena selama ini aku udah durhaka sama ibu. Aku bilang ibu itu bukan ibu aku. Syah, maafin aku ya. Aku tahu aku jahat selama ini sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Santi, sebelum kamu minta maaf, kita semua udah maafin kamu kok. Maafin aku ya. Kalau perlu aku bisa bersujud di kaki kalian. Makan terus kamu ya. Jadi gendut nih anak mama. Sementara mereka asik sama Pelangi, aku harus bisa menyelinap ke ruang kerjanya Rehan. Pasti banyak info yang bisa aku dapat di sana. Soal rencana bisnis Rehan. Gendut banget. Aisyah, aku ke toilet dulu ya. Ya.
Tas kerjaku di mana ya? Semua berkas di sana. Oh iya, di kamar. Lama banget sih. Aduh. Pelangi senang sekali. Pasti sedang asik main dia. Coba aku lihat. Sini sama ibu. Itu. Rayhan, Hai. dari kapan kamu ada di sini? Kamu gendong Pelangi nih? Aku nggak biasa gendong bayi. Nanti malah salah. Daripada nanti salah, lebih baik jangan aku gendong. Coba dulu, kamu pasti bisa kok. Kayaknya dia juga mau digendong sama kamu. Oke, ya. Ya. Tuh kan, dia suka digendong sama kamu. Anak manis. Aduh, seru banget mainnya. Aku ikutan main dong. Aduh, maaf ya. Aku harus merusak kebahagiaan hari ini. Soalnya kalau terlalu lama aku nggak mau mereka curiga sama aku. Ashanti, nggak bisa sebentar lagi apa? Aku masih kangen sama Pelangi. Gimana ya Aisyah? Kamu tahu kan mereka kayak gimana? Lagi pula pas tadi aku mau kesini, Yoga mau ikut sama aku. Gimana kalau nanti Yoga nyusul kesini buat cari aku? Kita nggak mau kan ketahuan? Ya, Rayhan. Kamu hati-hati di jalan ya. Iya. Kak, kamu ngapain peluk aku? Hari ini aku ngerasa bahagia. Karena hari ini aku bisa berdamai lagi sama kamu. Kamu janji ya sama aku, kamu nggak akan salah paham lagi sama aku. Aku janji. Ya udah aku pulang dulu ya. Jangan GR kamu Aisyah. Aku tuh tetap akan benci kamu. Aku akan tetap benci kalian. Ini semua hanya sandiwara. Sampai kapanpun aku akan benci sama kalian semua.